Jadi seorang kalau didatangi Dajjal, nggak ada yang bisa ini terlepas, karena dia diberi kekuatan seperti kekuatan Tuhan. Tanah kering suruh hijau-hijau. Rasulullah katakan badiru bil amal fitanan kaqita'il laili mudlim, ya. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Bersegeralah beramal sebelum datang masa-masa fitnah yang gelap gulita, seperti potongan-potongan malam yang tumpuk menumpuk gelap gulita, sehingga seorang itu pagi hari mukmin, sore hari udah kafir. Ya, kenapa? Karena dia nggak paham ternyata yang dia kerjakan itu adalah perbuatan kufur, yang dia yakini itu adalah keyakinan kufur. Atau sore hari dia muslim, pagi hari terjerumus ke dalam kekufuran, ya. Jadi semakin mendekati ke hari kiamat ini semakin buruk. Kenapa? Karena tadi tumpuk menumpuk sampai datang Dajjal. Jadi akan datang para penipu. Sebelum datang Dajjal itu muncul para pembual, ya, penipu Dajjal, ya. Nah, Dajjal itu kalau makanya setiap nabi itu mewanti-wanti umatnya, ya, termasuk Rasulullah SAW, agar berlindung dari fitnah Dajjal, ya, penipuan besar-besaran, ya. Jadi seorang kalau didatangi Dajjal, nggak ada yang bisa ini terlepas itu, kecuali orang yang betul-betul kuat imannya, sampai kemudian orang berlari ke puncak-puncak gunung agar apa? Agar tidak ketemu dengan Dajjal. Kenapa? Karena dia diberi kekuatan seperti kekuatan Tuhan. Tanah kering suruh hijau-hijau, langsung hijau, ya. Hanya ada 2 kota saja yang Dajjal nggak mampu menembusnya, yaitu Mekah dan Madinah, ya. Kita di Indonesia ya diobrak-abrik. Jadi pentingnya taklim, ngaji, terlebih di akhir zaman itu agar kita ini betul-betul berpegang teguh dengan akidah kita, keyakinan kita, sadar betul itu. Karena dalam hadis Anas itu orang di akhir zaman itu memegang agamanya seperti orang yang memegang bara api, ya, panas, ya. Jangan sampai kita tertipu. Jangan sampai kita ini yang kita pegang ternyata bukan bara api, ternyata kotoran sapi yang agak hangat-hangat. Kenapa nggak berkualitas agama kita, kan gitu? Karena banyak tipuan-tipuan. Makanya kita belajar pada sumbernya itu, ya, belajar dengan Al-Quran, belajar hadis-hadis Nabi, agar kita lebih dekat mendapatkan petunjuk, ya. Kenapa kok nggak belajar kemudian penjelasan-penjelasan? Ya kalau langsung kepada hadis-hadisnya itu lebih jelas nanti itu. Terkadang banyak penutupnya, banyak syarahnya, kadang hilang dari aslinya, ya. Dan dengan membaca hadis-hadis Nabi kita akan terbiasa dengan bersolawat kepada Rasulullah SAW.